Di video ini saya akan sharing bagaimana cara saya membuat stand up show dari nol sampai stand up show-nya selesai. Selamat datang di Dokumen Darin. Sebelumnya saya mau ceritain dikit beberapa show yang sudah saya buat. Yang pertama itu judulnya What's Next, itu tahun 2016. Tidak ada digital downloadnya karena di zaman itu saya tidak terlalu memikirkan after dari sebuah show. Jadi cuman nulis materi sejam, modal, cari venue, tim dan lain-lain, penonton datang, show, udah selesai gitu aja. Tahun 2018 saya juga bikin show judulnya Hermana Kemana, masih sama, tidak ada digital downloadnya. Di tahun 2021 dan 2022, jadi ada 2 kali show di Padang dan di Jakarta. Itu saya bikin stand up show berjudul Kundang. Kalau nggak salah, yang bahasa Minang sudah ada di membership di YouTube ini. Nanti segera akan saya upload yang versi bahasa Indonesianya. Saya lupa deh, 2022 atau 2023, saya bikin stand up show lagi judulnya Baralek Gadang. Dan nanti juga akan saya upload di membership saya. Dan rencananya di tahun 2026 ini saya akan bikin stand up show lagi. Itu kenapa saya pengen mendokumentasikan perjalanannya dari nol hari ini sampai nanti show-nya selesai. Apa bedanya show yang akan saya bikin di tahun 2026 ini dengan show saya sebelumnya? 2 show pertama itu saya bikin bersama komunitas stand up Indo Padang. Show yang Kundang dan Baralek Gadang saat itu saya sedang bekerja sama dengan Comika. Jadi saya hanya fokus membuat materi dan sharing konsep yang pengen saya bikin tuh kayak gimana. Sisanya mereka yang ngebantuin gitu. Karena kali ini saya independen, saya akan berproses dari nol sampai nanti. Nggak tahu, mungkin nanti akan kerjasama juga dengan beberapa pihak-pihak produksi lainnya. Kita lihat saja. Jadi langsung saja, cara membuat stand up show. Menurut saya ada 2 metode. Metode pertama, mengumpulkan materi-materi open mic yang sudah solid. Mungkin berdurasi 45 menit sampai 1 jam. Baru tuh dibikin show-nya. Dan judulnya pun mungkin bisa diambil dari benang merah materi yang akan diceritakan. Walaupun nggak ada benang merahnya, mungkin materinya lompat-lompat, ya udah bikin stand up show dengan judul nama pribadi aja. Misalnya kayak stand up comedy show by Panjul atau Panjul and His Story atau apalah gitu. Jadi judulnya bisa dibuat lebih universal aja biar nggak terlalu terfokus dengan materinya yang lompat-lompat gitu. Metode yang kedua, kita cari topiknya dulu. Setelah itu baru kita cari materinya. Agak kebalik dengan metode yang pertama ya. Dan kebanyakan di Indonesia yang saya tahu memakai metode yang kedua. Jadi mereka udah tahu mau bahas tentang apa. Itu bisa jadi karena sudah banyak pengalaman yang dialami atau banyak hal yang pengen diceritakan tentang satu topik itu. Dibikin topiknya dulu, baru dicari materinya. Tapi saya juga nggak tahu ya, mungkin ada yang pakai metode yang pertama. Tapi kebanyakan yang saya tahu memakai metode yang kedua tadi. Dan di show saya tahun 2006 nanti, saya akan memakai metode yang kedua. Saya udah tahu topik pembicaraannya itu apa, saya mau bahas tentang apa. Baru nanti saya jalanin proses mencari materinya. Dari 2 metode tadi, yang mana yang lebih baik? Menurut saya sih masing-masing ya. Ada orang yang kayaknya saya ngumpulin materi sulit dulu deh. Udah sampai semuanya 1 jam baru bikin show. Ya nggak masalah. Atau saya udah tahu nih topik pembicaranya apa, saya mau open mic aja setelah itu. Ya nggak masalah juga. Masing-masing itu punya kelemahannya juga. Mungkin yang pertama itu materinya akan lompat-lompat. Kalau yang kedua itu effort bikin materi yang satu benang merah gitu. Nah, saya kalau bikin stand up show, saya akan bagi dalam 3 tahap. Praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Di praproduksi itu kita kayak ya tadi menentukan topik, mencari judul, bikin poster, nulis materi. Ini akan yang jadi sangat panjang sekali, open mic, keliling-keliling, dan mungkin kombut sama kawan-kawan komik. Banyak hal seputar materinya lah gitu. Prepare-nya di praproduksi. Dan sembari kita open mic, sembari kita juga harus bisa nyari venue, menentukan tim, terus nyari tanggal, terus juga mencari sponsor dan lain-lain. Di praproduksi akan sangat panjang sekali. Walaupun di hari produksi cuman bisa dibilang 1 hari doang ya. Jadi kayak mungkin GR, ngeset,
terus show, after show, paling 8 jam, prepare dari jam 1, selesai sampai jam, oh bukan 8 ya, 10 jam, 10 atau 12 jam lah. Dari rangkaian panjang praproduksi tadi, itu akan ditentukan dari 12 jam persiapan kita di hari H. Jadi wajar kalau misalnya harga tiket stand up comedy itu mahal. Mungkin kalau saya liatin prosesnya, ya setidaknya kalau kawan beli tiket saya nanti, ya tau lah, oh gini proses pembuatannya, gini pusingnya. Jadi setidaknya menghargai usaha si komik membuat show, dan penonton juga membantu komika untuk terus berkarya dan meningkatkan industri stand up komedi di Indonesia ini. Soy, bahasanya Rin. Nah, setelah itu di pasca produksi, kalau misalnya targetnya bikin digital download, ya sekarang kayaknya kebanyakan orang ngejar digital download juga. Akan ada fase ngedit file, cek audio, cek visual, terus nambahin elemen-elemen dan lain-lain lah dalam dunia pereditan digital downloadnya nanti. Terus nentuin ini mau dijual di mana, atau hanya ditaruh di membership, atau nanti dijual platform. Dulu ada CD kalau nggak salah. Saya pengen sih punya file berbentuk CD, tapi kayaknya sekarang media player udah nggak ada lagi kan. Udah jarang. DVD sekarang udah nggak kepake kayaknya. Jadi kayaknya nanti aja tuh. Termasuk nanti juga akan ada merchandise dan lain-lain. Jadi prosesnya tuh panjang sekali kawan-kawan, dan kayaknya saya nggak bisa bikin semua itu dalam satu video ini. Jadi ini akan jadi video panjang, saya akan upload setiap minggunya untuk memperlihatkan proses yang saya lakukan seperti apa. Ya semoga betah dan semoga bermanfaat untuk kawan-kawan yang pengen bikin stand up show juga, atau penonton-penonton stand up yang pengen tahu behind the scene buat stand up show itu kayak gimana sih gitu. Jadi hari ini saya akan sharing topik utama yang pengen saya bahas. Oke, jadi begini cara saya menyiapkan ide atau konsep untuk membuat stand up comedy show di tahun 2026. Yang pertama itu saya akan bertanya topiknya apa, terus durasinya berapa. Durasi ini terakhir sih sebenarnya. Nanti nih topiknya apa, target audiennya, target penonton, tonnya siapa, target penontonnya siapa, durasinya berapa, venue-nya di mana, di mana. Apalagi topiknya apa, target penontonnya apa, target penontonnya siapa, venue-nya di mana, durasinya berapa, kapan rencananya. Dah. Gini aja dulu, pertanyaan sederhana gini aja. Kita mulai menjawab dari topiknya apa. Karena saya sudah mempersiapkan topiknya apa, jadi udah langsung aja ya. Topik yang pengen saya bahas di stand up comedy show saya di tahun 2026 ini adalah saya tidak ingin mengikuti standar kehidupan orang lain untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Nah, ini topik yang pengen saya angkat gitu. Saya tidak ingin mengikuti standar kehidupan orang lain untuk mencapai sebuah kebahagiaan, karena menurut saya punya standar kebahagiaan sendiri. Karena menurut saya punya standar kebahagiaan sendiri. Ya, jadi itulah. Nanti ini akan bisa dikembangin lagi kemana-mana, tapi inti dari topik yang pengen saya bahas adalah saya tidak ingin mengikuti standar kehidupan orang lain untuk mencapai sebuah kebahagiaan gitu. Nah, nanti ini bakal dicari sub tema untuk materinya. Misalnya kayak
saya tidak akan mau pinjol biar terlihat keren. Nah, itu kan jadi materinya. Karena kan ada orang-orang yang pinjol untuk terlihat keren ke luar negeri, halo hai ho ho, padahal sendirinya tidak mampu, habis itu ngutang deh kemana-mana misal. Terus target penontonnya siapa? Nah, target penonton ini bukan yang kayak orang Padang, orang Jakarta, atau orang suku Minang, orang suku ini, enggak, bukan itu. Atau kayak usianya 17 sampai 50 tahun, enggak. Maksud saya target penontonnya siapa ini adalah kepada siapa materi ini ditujukan. Kalau bisa lebih spesifik. Kalau di sini, karena saya sudah punya gambarannya ya, saya tulis aja nih. Target penonton saya adalah orang-orang yang merasa takut tidak merasa takut, maksudnya orang-orang yang takut tidak mengikuti standar kehidupan orang lain. Oh, salah deh. Orang-orang yang memaksakan diri mengikuti standar sosial. Nah, ini bisa ya orang-orang yang itulah yang memaksakan diri, atau orang-orang yang takut terlihat berbeda dari standar kebahagiaan sosial. Ya, misalnya kayak dia nggak ikut ini, dia nggak tren ini, terus dia murung, aduh aku tidak gaul, aku tidak, nggak apa-apa, hidup kita sendiri, kita yang ngatur, kita yang bikin bahagianya sendiri gitu. Di sini ngerti ya, paham ya maksudnya, target penontonnya siapa ya ini, bukan yang umur, bukan yang geografis dan lain-lain. Venue-nya di mana? Nah, venue yang saya maksud itu ya ini baru yang jelas kayak 200 penonton dan area teater lah kalau bisa. Teater yang saya maksud itu kayak penontonnya tuh naik ke atas, jadi yang bagian belakang itu nggak harus mendongak terlalu jauh gitu. Saya tuh suka panggung yang stage dan penontonnya itu naik, jadi nontonnya tuh yang di atas pun seru, dan kita sebagai stand up comedian tuh juga bisa ngeliat semua penontonnya. Kalau yang lurus itu kan kita kayak ada orang di belakang yang agak susah ngeliat, dan di bagian paling depan kayak terlalu mendongak gitu dia. Durasinya berapa? 1 jam. Ya, kapan rencananya? Rencananya di Q4 2026. Apa itu Q4? Quarter itu 4 ya, 4. Iya benar. Quarter keempat di bulan September, Oktober, November, Desember. September, Oktober, November, Desember. Nah, biasanya di akhir tahun itu orang banyak bikin special show, bikin event-event. Nah, ini agak akan bersaing dengan yang lain ya, karena melihat sekarang itu agak menurun minat orang datang ke sebuah show karena faktor ekonomi juga, saya yakin. Misalnya kayak gini, dalam bulan ini saya punya budget 250.000 untuk nonton sebuah show. Di bulan itu, di setiap minggunya ada show. Terus dalam setiap minggu itu ada beberapa show. Misalnya ke sebulan itu ada 8 atau 10 show, saya hanya punya duit 250 nih. Saya mau nonton siapa, jadi harus milih. Bukan berarti dia nggak mau nonton kita, tapi memang mungkin karena ekonomi di Indonesia lagi sulit sekali, jadi harus milih-milih. Dan itu sangat fair sekali menurut saya. Jadi saya targetnya 250 penonton saja. Semoga sold out nantinya. Oh, dan terakhir, ini mungkin yang paling penting ya. Judul show-nya apa? Karena saya sudah tahu, jadi langsung saja saya rilis judul show saya. Namanya Dia Berkata Dia, Aku Berkataku Pula. Tuh, nama show-nya. Dia Berkata Dia, Aku Berkataku Pula. Berhubung dengan topik, saya tidak ingin mengikuti standar kehidupan orang lain untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Bagi dia bahagia dia seperti itu, ya sudah. Bagi saya seperti ini. Sebenarnya judul ini
judul yang lebih halus dari ide-ide judul yang sudah saya bikin sebelumnya. Kenapa saya tidak pakai ide-ide sebelumnya? Karena setelah saya sharing ke kawan-kawan yang lain, ada terkesan jahat, terus satu lagi ada terkesan kayak takutnya melecehkan. Jadi menurut saya bahasa judul show saya ini, dia berkata dia, aku berkataku pula, lebih catchy di telinga, terus lebih menyentuh, bukan menyentuh, lebih menggelitik namanya. Nama show-nya dia berkata dia, aku berkataku pula. Nah, selanjutnya adalah membuat poster. Dan saya sebenarnya juga sudah membuat poster. Poster saya sangat sederhana sekali. Intinya di poster ini saya hanya ngasih teaser. Bisa jadi posternya akan berubah, bisa jadi tidak. Yang penting orang paham kalau saya akan bikin stand up show. Atau saya perlu ngeliatin bagaimana saya membuat posternya? Nggak usah lah. Jadi begitulah bagaimana cara saya mengkonsepkan stand up comedy show saya di tahun 2026 nanti. Ini akan menjadi perjalanan yang panjang. Semoga nanti di 2026 show ini benar-benar terlaksana dan saya rutin sharing ke channel YouTube saya ini ya. Semoga bermanfaat. Kita lihat nanti kayak gimana. Aduh, doakan. Terima kasih sudah menonton. Dah.